Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini polemik masalah nasab yang mengacu pada keturunan zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ramai diperbincangkan. Dalam pembahasan kali ini, kita tidak akan masuk pada ranah tersebut, yakni apakah seseorang itu zuriat atau bukan. Siapapun dia, baik dia seorang habib yang mengklaim sebagai zuriat maupun para ustadz, kiai atau lainnya. Bila baik yang disampaikan, akhlaknya baik, maka kita harus mengikutinya. Tetapi keburukan yang ditimbulkannya, siapapun dia, maka kita harus meninggalkannya dan tak akan mengikutinya. Seperti maqalah Arab, huzil ilma walau min famil kal, ambillah ilmu walaupun datangnya dari mulut seekor anjing. Yang baik walau keluarnya dari dubur ayam telur, maka kita harus ambil. Tetapi yang keluar dari dubur ayam selain telur tentu tidak akan diambil. Jadi soal nasab, kita hanya akan berusaha mengambil yang baik-baik saja. Jika benar yang mereka sampaikan, maka ambil kebaikannya. Dan bila keburukan yang disampaikan, maka kita harus meninggalkannya. Terkait polemik ini, teringat kisah Salman Al-Farisi, seorang sahabat mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Persia. Dia dulunya mengikuti agama Majusi Zoroaster, namun akhirnya dia tinggalkan ketika berjumpa dengan pendeta Nasrani dan menjadi pengikut Nasrani. Namun sepeninggalan pendeta Nasrani, dia dijual oleh orang Yahudi dan belajar tentang agama Yahudi. Namun ketika dia mempelajari agama Majusi, Nasrani, dan Yahudi tak membuatnya nyaman. Ia sempat menjadi budak Yahudi dan kemudian saat dia mendengar kabar kedatangan seseorang dari Mekah ke Madinah, Salman penasaran. Dalam perjalanan mempelajari agama-agama terdahulu, dia mengetahui akan kedatangan Nabi akhir zaman yang memiliki sejumlah ciri khusus, yakni tidak menerima sedekah, infak, dan zakat, hanya mau menerima hadiah, dan memiliki tanda kenabian di punggungnya. Maka ketika mendengar kedatangan sosok yang diakui sebagai nabi akhir zaman itu, Salman pun ingin membuktikan kebenarannya dengan ciri-ciri yang telah diketahuinya. Suatu ketika, saat kesempatan itu tiba, Salman menawarkan sejumlah buah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sedekah. Namun buah yang ditawarkan itu langsung diberikan kepada sahabat-sahabatnya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak memakannya sedikit pun. Mengetahui hal itu, muncul pandangan dalam pikiran Salman bahwa ciri pertama sosok Nabi telah ada pada diri manusia yang ada di hadapannya itu. Namun demikian, itu belum cukup. Salman ingin membuktikan ciri lainnya. Salman pun pada kesempatan lain memberikan buah-buahan sebagai hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau langsung memakannya serta membagikannya kepada para sahabat-sahabatnya. Bagi Salman, itu adalah ciri yang kedua, yakni seorang nabi hanya menerima hadiah dan tidak menerima sedekah, infak, dan zakat. Kedua, ciri tersebut ternyata belum cukup bagi Salman. Dia ingin membuktikan ciri yang ketiga, yakni tanda kenabian nubuwah di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui rasa penasaran Salman Al-Farisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menunjukkan punggungnya, dan Salman pun meyakini bahwa sosok manusia itu benar-benar seorang nabi akhir zaman, sebagai diterangkan pendeta Nasrani sebelum kematiannya. Mengetahui hal itu, seketika Salman Al-Farisi pun langsung memeluk Rasulullah sambil menangis. Salman pun menceritakan segala hal yang telah dilaluinya hingga bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ia pun akhirnya memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu hari, Hasan cucu Rasulullah telah mengambil sebuah kurma dari zakat lalu dimasukkan ke mulutnya. Rasulullah berkata kepada Hasan, muntahkan kurma itu. Sesungguhnya tidak halal bagi kita, Nabi dan keturunannya, mengambil sedekah atau zakat. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak diperkenankan untuk keluarga Muhammad karena zakat adalah kotoran manusia. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan ini, maka sesungguhnya keturunan atau zuriat Rasulullah tidak boleh dan diharamkan menerima zakat, sedekah, dan infak dari kaum muslimin. Zuriat atau keturunan Rasulullah hanya boleh menerima hadiah yang diberikan kaum muslimin. Kebolehan menerima hadiah ini sebagaimana yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi saat ia memberikan buah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Anfal ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Dalam kitab Al-Makhir, karya An-Naisaburi, Lisan Al-Mizan, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Muruz Az-Zahab, karya Al-Mas'udi, diceritakan sebuah kisah tentang adanya seseorang yang mengaku keturunan Rasulullah dan melakukan penipuan dengan menarik keuntungan dari pengikutnya. Al-Kisah di masa Daulah Abbasiyah, tepatnya ketika Khalifah Al-Mutawakkil menjabat sebagai kepala negara, seorang wanita bernama Zainab mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebut dirinya putri dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Masyarakat ketika itu kebingungan dengan sikap wanita itu, hingga akhirnya mereka mendatangkan Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang mempunyai julukan laqab. Setelah disampaikan kepadanya apa yang sedang terjadi, Al-Hadi pun menegaskan bahwa Zainab putri Ali sudah lama meninggal. Dia menyebut tahun, bulan, dan hari kematiannya, tetapi bukan jawaban seperti ini yang diinginkan sang khalifah. Beliau bahkan berjanji tidak akan melepaskan Zainab sebelum membungkamnya dengan hujah yang kuat. Jika benar dia adalah anak Fatimah, akhirnya Ali Al-Hadi kembali bersuara, berusaha mengungkap tipu daya Zainab dengan mengajukan sebuah tantangan. Sesungguhnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan-hewan buas, maka datangkanlah hewan buas kepadanya, dan dilemparkan ia di tengah kerumunan hewan buas itu. Tidak, teriak Zainab yang raut wajahnya tertiba berubah ketakutan. Ini hanyalah cara agar dia bisa membunuhku. Kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Katanya berusaha membela diri. Dengan tenang, Ali Al-Hadi berkata, "Ya, aku berani membuktikannya." Dan beberapa saat kemudian, ia dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Perlahan-lahan, 6 ekor singa yang ada di dalam kandang itu mendekati Ali satu persatu. Dengan lembut, tangan Ali membelai kepala singa-singa yang mendekatinya. Binatang-binatang buas itu di hadapan Ali Al-Hadi menjadi jinak dan penurut. Begitu melihat Ali keluar dari kandang dengan selamat dan dilihatnya dengan mata kepala sendiri sebuah pemandangan yang langka, Zainab pun hanya terdiam 1000 bahasa. Akhirnya dia mengakui kebohongan yang selama ini ia desuskan, tipu daya yang selama ini dia mainkan. Masyarakat yang mengetahui kejadian ini menjulukinya dengan sebuah
Jainab Al-Huzabah, sang penipu ulung. Demikianlah 3 hal yang sekiranya bisa mengenali seseorang itu keturunan zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Yakni pertama, apakah dia menerima sedekah, infak, dan zakat. Kedua, dia hanya mau menerima hadiah yang diberikan. Ketiga, zuriat atau keturunan Rasulullah tak akan dimangsa oleh hewan buas. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.